Pancoran emas ini sendiri diambil dari atap bagian Ka'bah di Mekah. Itu di tempat air ketika hujan di Mekah, itu di Ka'bah, di bagian Ka'bah khususnya. Itu di sebelah kiri pintu itu ada seperti corong tempat keluar air. Itu namanya pancoran emas. Dan ini juga diambil dari bagian Ka'bah tersebut. Oke, kita berdua sudah sampai ke puncak tertinggi dari Gunung Pesagi lewat jalur Papahan ya. Jadi kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kita tadi berangkat jam 3 tepat, jam 3 lewat 3 menit, dan sekarang sudah jam 18, mungkin 18.03 juga, jadi pas 3 jam kita ke sini. Ini tunggunya. Di lokasi kita ini, tempat kita berdiri saat ini, ketinggiannya 2262 meter di atas permukaan laut. Ini bukan tujuan akhir kita. Kita masih mau ke sebelah sana, ke puncak yang agak rendah sedikit di Pesagi ini, kabarnya di sana. Baik, kita mau bangun tenda, ini musolanya. Wih, gelap. Camp baru ya di sini. 2 ya campnya tambahan. Apa nih menu makan malamnya nih, Mas Agus? Kalau orang Lampung bilang tahlut. Talin manuk. Dan itu telur ayam. Telur ayam. Bukan manuk. Sama ininya lontong ya. Wah, untuk ganjil perut aja lah. Sambil nanti kalian kita nyeduh kopi atau energen malam. Wah, ini camp kita. Nah, menunya lontong pedas ya Mas Gus? Ya. Lontong tahlui. Untung tahlui ya tuh. Wih. Ini kita berdua ini sudah di dalam tenda ya. Kita mau sarapan malam. Sarapan malam. Makan malam. Ini tahlui bos. Tahlui apa sih kalau bahasa liwaknya nih? Kalau pedas ini. Lala ya. Tahlui lala. Waduh, hampir masuk lagi. Ini tikusnya habis masuk tenda ya tadi. Banyak bener tuh. Nah, nih. Aduh. Nih. Coy. Tuh deket deh. Oh. Nah. Ini yang masuk tenda. Nggak takut lagi. Nggak takut lagi dia. Itu tikus tuh. Lagi mencuri. Tikus mencari ketimun. Tuh, tikus mencuri ketimun. Tadi udah masuk tenda nih, gede nih. Tuh. Ini dibikin rica-ricanya nah ini. Di mana nih? Wih, Mas, ini mah bahaya ini. Wah, ini ya. Kecium nggak dari luarnya? Digigitnya tenda nanti. Ini nih. Oh, dibungkus dalam sini lagi ya, Mas. Ininya. Tikusnya di atas. Nongol nggak kepalanya? Itu terjun bebas.
Selamat pagi dunia. Wey. Gelap mas. Angin. Ini tupai nih. Kita zoom. Sini, ayo. Iya, kasih roti sedikit. Jangan semua mas. Aduh, tangan saya. Kita kasih makan tupai. Ini jaraknya ya. Tuh. Tuh tupainya di sana. Tuh kita zoom tuh itu. Halo squirrel. Ini pemberi makan tupai deh, pemberi makan. Saya digigit. Ada gigi. Tuh ya. Nih ya. Kita shoot. Oh. Tuh. Tuh di dalam ini dia. Nih. Ini dekat bener ya jaraknya sama kita. Jadi kita kasih makan. Ini. Tuh, udah deket nih. Tuh. Halo. Siapa gelangmu? Mas, ambilin lagi mas. Kurang deh. Aku takut. Boleh ya. Aduh, deh, ini ke tangan kamu. Nah, kayak kemari ya. Aduh. Itu mas, lagi mas. Sini mas, lebih dekat lagi mas. Yeay. Jangan masuk tenda ya. Terus mas naik ke Mai. Ini lorong menunggu ya katanya. Ayo mas, kasih mas, pancing mas, biar dia naik tanganku mas. Aduh mas. Yang lihat. Dia naik tanganku nih. Tuh naik tanganku kawan. Tuh di tanganku. Halo. Yeay. Yeay, berhasil. Burung hitam ya, burung hitam pesagi. Ini masih malu-malu burung. Dia belum mau mendekat dengan kita. Nah, yuk ke sini. Ayo, Blacky. Tuh dekat kan? Sembarang kita yang ngasih nama. Ini kita mau menuju ke Pancoran Mas. Kita mau ngambil air ya. Kita menuju ke Pancoran Mas, mau mengambil air sekaligus mandi. Karena kita akan bermalam lagi kayaknya di Pesagi Luni. Mas Agus. Ini kita berdua, Mas Agus mau menuju ke Pancoran Mas. Kita mau mandi dulu sambil ngambil air. Kita mau bermalam, persiapan nanti malam bermalam di Pesagi Luni sana. Ini hujannya kali cina, jadi jalurnya seperti ini kawan. Tuh, itu Mas Agus lagi nyoba turun 85 derajat ya. Ini menggunakan tali-tali ini. Mantap. Menuju ke Pancoran Mas, jalur yang paling terekstrim di Gunung Pesagi untuk mengambil air. Ya ini jalurnya 90 derajat ke bawah.
Tuh bisa lihat kawan-kawan, lihat ya treknya. Ini merupakan jalur trek terekstrim yang ada di Gunung Pesagi. Dari puncak untuk menuju ke Pancoran Mas kurang lebih sekitar 150 meter lah. Jadi treknya memang seperti ini kawan. Tuh. Nah, jadi harus hati-hati bawah agar tidak terpleset. Wah, keren, mantap. Ups. Nah, halo, ngambil, aduh, ini treknya ini. Ini merupakan jalurnya ya, jalurnya ke bawah. Ya. Jadi ini merupakan tebing yang paling curam yang ada di Gunung Pesagi. Jadi untuk sampai ke Pancoran Mas menuju jalur ini jalur. Jadi kawan-kawan yang hendak mengambil air ke Pancoran Mas, dari sini sekitar 150 meter lagi. Jadi jalurnya ini harus hati-hati kena licin. Jadi pegangan harus pas. Mantap. Saat ini kami berdua sudah sampai ke Pancoran Mas, yang ini merupakan sumber mata air tertinggi yang ada di Lampung. Kalau dari puncak itu kurang lebih sekitar 150 meter lah turun ke bawah. Pancoran Mas ini sendiri diambil dari atap bagian Ka'bah di Mekah. Itu di tempat air ketika hujan di Mekah, itu di Ka'bah, di bagian Ka'bah khususnya. Itu di sebelah kiri pintu itu ada seperti corong tempat keluar air, itu namanya Pancoran Mas. Dan ini juga diambil dari bagian Ka'bah tersebut. Air di sini dipercaya untuk masyarakat sekitar ataupun masyarakat Lampung khususnya, air dari Pancoran Mas ini khasiatnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cuman apakah itu benar ataukah hanya sekedar mitos, kita tidak tahu. Airnya sendiri gimana, Mas Agus? Rasanya? Airnya segar sih. Segar ya? Karena memang langsung ini Mas, langsung dari lubang ya. Pernah kita lihat ke atas itu langsung dari pecahan batu, memang keluar air. Ini bisa langsung diminum ini, Mas? Iya. Karena steril ya, memang asli dari gunung, jadi bisa langsung kita minum. Segar. Wah, iya. Ini kita mau mandi di Pancoran Mas. Bismillah. Ini kita berdua, Mas Agus mau melanjutkan perjalanan kita ke Sagiluni ya Mas ya. Di sana kurang lebih jaraknya. Kayaknya sama dengan dari sini ke puncak. Agak jauh sana sedikit. Tapi kita melewati jalur apa namanya, Punggung Naga. Oke, kita ke sana yuk. Oke, ini jalur ke arah Sagiluni yang dibilang apa, jalan Punggung Naga. Ini kita sudah mulai memasuki
jalur ke Pesagiluni ya. Sini. Jadi belok ke kanan. Itu jalurnya ke sini. Mas Agus sudah ke bawah. Kita sudah mulai memasuki jalur Punggung Naga kalau kata kawan-kawan di sini ya, menyebutnya jalur Punggung Naga. Jalurnya masih bersemak, belukar pakis. Cukup terjal ke bawah. Ya, turun kita. Wah, ini jalur kita ya, masih di bawah. Ini nih jalurnya nih, tuh. Waduh, tertutup kabut kan, di atas puncaknya nggak kelihatan. Ini di sana tuh puncaknya tertutup kabut. Jadi di kiri kanannya ini memang jurang ya kawan. Nah ini di sini terbuka nih. Kita coba shoot. Kita ambil gambarnya di sini. Ini bahaya ya. Di sini ketika ini kan jalurnya jalur badai, jadi kalau jatuh ke sini tuh bahaya. Nggak ada pembatas. Nah, jadi kita sampai ke sana tuh jalurnya. Nah, di sini ada tempat camp ya. Lumayan luas lah. Cukup tenda kapasitas 4 orang di sini. Jadi kalau kemalaman, Mas Agus Iya. bisa ngecamp di sini kita. Ini pas pertengahan udah mau nanjak ke Iya, puncak. udah mau ke puncak. Nanti di atas tuh ada bendera kelihatan dari sana. Itu tempatnya terbuka. Ini kita sudah hampir sampai ke puncak. Di depan itu ada bendera. Kita sudah mau sampai. Nah, di sini lokasinya terbuka ya. Kalau drone ini keren. Jadi kita coba drone dari sini. Itu di atas ada bendera. Tuh, bendera di atas. Ini bendera yang kita lihat dari sana. Ini bukan pos, ini ada bendera di sini. Treknya seperti ini kawan, batu ya, batu dan terbuka di sini. Kita mesti merangkak. Tuh, keren. Saat ini kami berdua sudah hampir sampai ke puncak tertinggi dari Pesagiluni yang ketinggiannya 2109 mdpl. Ini bersama Mas Agus. Dan ini kita sedang duduk istirahat sambil menikmati hujan-hujan gerimis dan embun. Kita ini berada di tepat di atas punggung jalur naga ya, punggung naga ya, Mas Agus ya. Jadi di sana bisa kawan-kawan lihat ya. Tuh di sana jurang tuh, wah. Dan di sebelah kiri kita juga. Tuh bisa lihat. Jurang, wah keren. Ini kita sudah di tempat yang datar ya. Di punggung naga. Tuh, datar kiri dan kanan ini semuanya jurang, dan di sini juga udah gerimis berkabut. Wih, ini di sebelah kiri saya tebing curam. Ini Gunung Pesagi. View-nya di jalur punggung naga Pesagiluni. Jadi puncak tertingginya ya, di ujung sana tertutup kabut. Wah, kita sudah hampir sampai nih. Ini di pos terakhir ya, tempat camp. Alhamdulillah kita langsung malah menuju ke Batu Mahligai. Assalamualaikum. Alhamdulillah
Ya Rabbil Alamin, kita sudah sampai ke puncak tertinggi dari Pesagi Luni. Kita tadi melalui jalur Papahan ya untuk menuju ke sini. Kita ngecamp di puncak. Dan ini posisinya. Ini kita sedang duduk. Di sini tempat mereka biasanya melakukan ritual. Ini kalau biasanya kawan-kawan para pendekar yang biasanya mengunjungi berwisata religi atau berziarah ke sini menyebutnya ini batu mahligai. Mahligai atau seperti apa, pokoknya seperti itulah. Nah, di sini yang kita duduk ini meja ya. Dan di sini ada kursi-kursinya tuh. Mantap. Ini kita sambil nerabas semak belukar ya, kita mau cari posisi lokasi tertinggi dari Pesagi Luni. Karena di sana tadi belum ya, Mas? Belum. Inilah. Assalamualaikum. Wah. Tuh, lebih tinggi kan, Mas? Itu di sana tuh batu mahligainya tadi. Ini baru jalur ya kita yang bikin sini. Ini kayu nih, Mas. Tadi pohon itu ya yang tinggi. Tuh, jalurnya tertutup bener nih. Nah, ini kemana nih, Mas? Waduh, jalurnya terabas potong kompas. Jadi kita orang pertama yang membuat jalur untuk menuju ke tempat tertinggi dari Pesagi Luni. Ketinggiannya 2109 mdpl. Kita tidak dilengkapi peralatan Ya, kita golok juga nggak bawa, jadi kita main terabas cukup. Jadi main sepatu, awas ada kayu Mas bawah. Wah, luar biasa perjalanan kita ini, Mas Agus. Kok turun ya? Ini Mas. Wih, jalurnya luar biasa. Pakis kita nggak bawa golok ya. Aduh, coba kita intip dulu di map. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai ya Mas Agus. Ya. Sampai ke puncak tertingginya yang benar-benar tertinggi, 2109 mdpl. Ini kita hanya bermodalkan pisau lipat untuk membuka jalur. Ini posisinya. Jadi kita pastikan lagi di map di sini apa bukan. Cuman kayaknya di sini yang lokasinya paling tinggi itu di sini. Kita mau istirahat dulu, cari tempat ngedoping dulu ya mungkin Mas Agus ya. Ya. Pesagi Luni. Nanti kita coba terbangin drone dari sini. Saat ini kami berdua sudah sampai ke puncak tertinggi dari Pesagi Luni. Di sini merupakan puncaknya yang tertinggi karena di sini ada dua puncak. Yang di sana di tempat Batu Mahligai, tempat yang biasanya mereka sering ritual mengadakan sesajen dan lain-lain. Di sana juga puncak tetapi lebih kecil, dan di sini yang agak lebar. Jadi kita datangi yang lebar. Dan di sini belum pernah di jamah manusia sepertinya ya Mas. Sudah jarang mungkin ya sini.
tertutup jalan. Sudah tertutup jalurnya. Jadi tadi bisa kawan-kawan lihat tadi perjalanan kita hanya menggunakan pisau lipat untuk membuka jalur. Kita coba nanti terbangkan drone dari sini. Ini bekas mereka ziarah ke atas. Itu di Batu Mahlega di sebelah sana. Ini merupakan menjadi limbah. Kalau misalnya dibiarkan buruk, ini perlu waktu, plastik ini untuk terurai dengan tanah perlu waktu 350 tahun. Jadi sebaiknya ketika membangun tenda, apalagi dalam bentuk terpal atau plastik, sebaiknya dibawa pulang. Ini kita bersihkan nih, coba bersihkan. Ini kita coba bakar ya, karena ini sudah jadi limbah nih. Jadi kita pastikan dia habis biar aman. Ini lagi proses pemotongan buncis sayuran hijau. Nanti ada sayuran oranye dan sayuran putih. Pedas, tumis pedas. Oh, sayur cabai. Mulai ya, oranye dan hijau. Belum, ini putih nih. Ini sudah pula tempe Gosong. Ini juga sudah. Mantul. Ini setnya. Wih. Kita mau makan dulu ya. Kita makan dulu. Itu ya, di sana ya ada hewan termumuk, hewan yang seperti bola. Nanti kita shoot dari dekat. Nah ini ya, ini hewannya sangat pemalu. Jadi ketika dia tersenggol, dia akan bolat seperti bola. Ini coba kita ambil ya. Tuh, keren kan? Nih, ini namanya adalah termumu. Jadi hewan ini ketika tersentuh oleh makhluk atau orang-orang di sekitarnya atau binatang-binatang yang lain, yang makhluk hidup yang bergerak, biasanya hewan ini akan membulatkan seperti ini. Jadi menyerupai buah kacang-kacangan lah ya. Tuh, ini namanya adalah hewan termumu. Jadi kita menemukan di puncak Pesagi Luni ya. Dia ini sedang makan lumut lah, mungkin di sana itu lumut. Igli-igli gini ya, Mas. Kita kembalikan ke tempat dia, kita nemukan aja ya. Ke sini lah. Aduh. Jadi kalau dia merasa tidak berbahaya, dia tidak membahayakan dirinya, dia akan bergerak. Dan ini kita kembalikan ke tempat dia
Tapi geli nih. Itu dia sudah mulai bergerak ya. Itu bagian kepalanya yang ada kumis tuh. Biarkan dia naik kembali ke lumut-lumut yang ada di. Yeay. Ini makannya ini apa ini Mas Agus biasanya kalau di kampung-kampung? Ya kayak Buah-buahan ya? buah-buahan busuk macam-macam ya. Ya, ini merupakan penghuni lokal di puncak Sagiluni. Tuh. Geraknya pun lambat ya. Geraknya lambat. Dan kalau tersentuh dia akan ini. Tadi dia merasa dirinya tak terancam, jadi dia memberanikan diri untuk membukakan dirinya. Saat ini kami berdua sudah berada di puncak tertinggi dari Sagiluni, tepatnya di bebatuan ini yang bebatuannya di mana berbentuk seperti meja dan dikelilingi batu-batu seperti kursi-kursi yang mengelilingi batu ini. Batuan ini sering dipakai para peziarah untuk melakukan ritual, sama seperti halnya di pesagi besar di bagian tugu di depan musola. Itu ada tugu yang sering dipakai mereka ritual, dan Sagiluni ini pun seperti itu. Di sini juga sering mereka meletakkan pusaka dan barang-barang yang berupa keramat lah seperti itu, dan juga ada sesajian-sesajian untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.